gimana nih kabarnya? Tetap semangat ya, tetap antusias. Hari ini kita mau sekolah minggu online lagi nih. Adik-adik tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa yuk. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Hari yang indah Tuhan, hari yang baru Tuhan Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan memberikan sukacitamu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman yang akan disampaikan nanti Tuhan dapat kami mengerti Tuhan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik biar lebih semangat, yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, oke? Yuk. Adik-adik tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kak Putri, kayaknya adik-adik di rumah kurang semangat nih. Iya, ayo lebih semangat lagi ya adik-adik. Yuk kita nyanyi lagu berikutnya. Lebih antusias ya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Di
Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay! Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Adik-adik tetap fokus ya. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi Kak Yanti yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini.
Kiranya juga Engkau memberikan roh dengar-dengaran kepada adik-adik Bapa, sehingga adik-adik dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak ini Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, pagi ini kita bertemu dalam ibadah online ya. Kak Yanti berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita selalu. Selama beberapa minggu lalu kita sudah belajar bahwa manusia perlu pengampunan dari Tuhan. Kak Yanti mau bertanya adik-adik, mengapa kita perlu pengampunan? Siapa yang bisa? Betul, kita perlu pengampunan karena kita semua adalah umat berdosa. Sebagai umat Tuhan, kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Sehingga apa yang menjadi sifat dan kekudusan Allah, kita wajib meneladaninya. Sesuai ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, kita harus menjauhi sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat iri hati. Kedua, mementingkan diri sendiri. Ketiga, bersifat munafik dan jahat. Seperti cerita yang akan Kak Yanti sampaikan pada pagi hari ini. Rara dan Rafa berkunjung ke rumah pamannya di desa. Mereka tinggal di kota adik-adik ya. Nah, karena liburan mereka berkunjung ke rumah pamannya. Pamannya memiliki sebidang sawah yang luas, kebun juga yang berisi sayur-sayuran, buah-buahan. Pamannya ini juga memiliki ternak ayam, kambing, dan sapi. Nah, mereka senang tinggal di desa karena hawanya sejuk ya adik-adik ya. Tidak seperti di kota yang macet, polusi udaranya juga kotor karena banyak debu, banyak asap mobil, asap sepeda motor. Nah, ketika mereka berkebun, diajak pamannya ke sawah. Nah, si Rafa ini iseng adik-adik, melempar ular-ularan ke rambut adiknya. Nah, adiknya kaget, aduh ular. Karena kaget, takut dia lari masuk ke dalam rumah. Nah, Rafa lupa kalau tadi sebelum ke kebun, pamannya sudah bilang, kamu boleh ke kebun, boleh petik buah apa saja, boleh petik sayur apa saja, tapi nanti kamu tutup pintu kebun itu supaya kambing, sapi, ayam tidak masuk ke dalam kebun karena bisa merusak tanaman. Nah, karena saking kagetnya si Rafa melihat adiknya teriak, menangis, lari ketakutan, ulah isengnya Rafa adik-adik ya. Pintu pagar kebun itu yang harusnya ditutup tidak ditutup. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Ayam, kambing, sapi masuk ke dalam kebun dan rusaklah semua tanaman, semua sayuran dimakan oleh binatang-binatang tersebut, diinjak-injak, rusak adik-adik ya. Setelah tahu seperti itu adik-adik ya, Rafa menyesali perbuatannya. Rafa minta ampun sama pamannya karena dia sudah bersalah, melanggar perintah pamannya. Dia juga minta maaf sama adiknya karena keisengannya, keusilannya menyebabkan apa? Kebun pamannya rusak. Dan Rafa juga berdoa adik-adik minta ampun kepada Tuhan. Rafa berjanji untuk tidak melakukan lagi hal yang bisa membahayakan siapapun. Nah adik-adik ya, sifat egois atau mau menang sendiri menghasilkan banyak masalah, merugikan dan melukai orang lain. Itu contoh yang tidak patut ditiru adik-adik. Nah adik-adik, sebagaimana Tuhan Yesus yang kudus dan hidup dalam kebenaran, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya menjaga kehidupan kita agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena hidup dalam hal yang tidak baik akan membawa kita dalam hidup yang binasa dalam api neraka. Kita tidak beroleh keselamatan dan jauh dari surga. Mulai hari ini kita harus menjaga hidup kita agar serupa seperti Tuhan Yesus, agar hidup kita beroleh keselamatan dan beroleh mahkota kehidupan di surga. Contoh hidup yang tidak baik yang harus kita ubah: berhenti iri hati, tidak boleh bohong, tidak boleh berbuat jahat seperti berkata kasar, bersikap tidak sopan, dan berpikir untuk hal-hal mencelakai sesama. Belajar bersikap jujur apapun hasil yang ada.
belajar berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan adalah kasih dan maha pengampun. Tuhan akan mengampuni semua kesalahan dan pelanggaran kita, asal kita bertobat sungguh-sungguh. Dan kita tidak lagi mengulangi kesalahan kita, karena upah dari dosa adalah maut. Sedangkan upah dari hidup yang benar adalah keselamatan kekal dari surga. Amin. Kita akan masuk ayat hafalan adik-adik dari Yakobus 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Nanti tolong adik-adik hafal, adik-adik setelah hafal bisa kirim ke kelas masing-masing. Ingat, siapa yang rajin mengirim ayat hafalan akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakak adik-adik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai ibadah online. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan itu boleh menjadi rema buat adik-adik yang mendengar. Dan biarlah mereka kiranya tidak hanya menjadi pendengar saja. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Hidup mereka boleh dapat menjadi terang, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Amin. Lukas pasal 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Amin. Lukas pasal 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Amin. Lukas pasal 23 ayat 46b. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya.